selesai. Iya. Kayak itu kan lucu kan kayak gitu. Iya. Ya kok namanya orang jauh sih kakek makan asin gitu. Kan ya, di paling enak ya NU santai gitu. Gimana NU tahu bisu? Orang harus berbolak-balik. Fikih harus tanpa tasawuf, harus pakai tasawuf. Kalau fikih tanpa tasawuf dia keras. Amin, makin kayaknya itu bisa berikan keras. Kena ibu salah orang salah lagi. Melawatnya Kurang. Ya sama saja. Tasawuf tanpa fikih kotor. Kotornya apa? Ya beladab kan gitu. Wiritan tidak sholat kan kedua. Kan banyak kan gitu. banyak. Makrifat langsung pada Allah. Lalu Rasulullah mengajari sholat kok. Kita yang di bawah yang jauh katanya murung-murung wiritan sholawat masih nggak sholat puasa. Anggaplah syariatnya tidak dijalankan. Nggak dijalankan. Kita Maunya mendekati Iya. Allah tapi tidak mau menjalankan syariat. Kan sulit. Sulit. Makanya kan fikih kan untuk mengenali syariatnya itu kan. Tasawuf mengenali lebih dekat sama Mau Allah. mengendarai sepeda motor saja, sepeda awal di sepeda bonceng. Iya. Di sepeda bonceng kan melalui dari jalan kaki. Kan seperti itu. Dia tuh pengennya langsung menjadi pilot. Iya. Nah, jadi langsung terbang. Wah. Seperti itu. Kan hal yang tidak mungkin. Lahir setengah jam langsung bisa naik mobil. Nah, Iya. betul. Barakallah. Amin. Senang sekali bertemu dengan Habib. Semoga barokahnya Habib mengalir kepada kita semua, kepada keluarga kita masing-masing. Amin. kepada anak kita. Tentunya niatan kita bersama jumpa mudah-mudahan bukan hanya di dunia tapi melainkan di surga Allah. Orang di dunia cuma sebentar. Iya. Kita di dunia padanya mau lanjut. Menunjuk ini sudah. Pokoknya kalau ke Probolinggo cari aja orang gila itu sudah tahu. Iya. Julukan orang gila ini. Kadung tak pakai baju, kadung gelatan, tak tahu diri. Jalan terus. Karena orang itu kalau jalan terus, di seluruh jalan kok. Ada yang di pondok ngajarkan kita, kalau aku ini bagian jalan, bagian Solo nih, tak bilang gitu ke desa-desa. Tapi saya bilang sama Sultan, pagi-pagi capek-capek, istri saya sakit, barokah datang jauh, tak datang hujan-hujan. Saya tidak ada uang, saya bilang saya cari jual dari keselamatan. Kalau cari uang saya kaya, saya bilang gitu. Malah saya sering tolong, bongkar kelaka coba saya bawa orang pada Sultan kemarin jauh amin, dikasih 150.000, nggak minta. Iya. Sekali 50.000, habis itu saya mau minta uang 200 berapa? Kemarin tadi ngasih. Sudahlah, jangan, kalau saya datang jangan tanya uang, saya ini nganukan agama bukan cari uang, kalau saya cari uang ala kudu mari kok apa colan, itu saya bilang gitu, tapi harus yang ikhlas kan gitu ya. Iya. Tapi terkadang saya kalau yang bikin saya marah emosi itu kalau pas orang lihat seperti itu, tapi kalau orang miskin saya, malah saya kadang tahu, malah tak kasihkan lagi orang yang tak kasih uang, bukannya saya sok kaya. Semuanya orang miskin, tapi kan ada larangan. Kalau orang kaya kan bukan wajib kita bersedekah kan gitu. Iya kan. Kalau makanan Probolinggo itu ada dikira orang kaya karena tidak pernah di rumah. Ada buat Jember aja, mari tolong mari perjuangannya kan gitu. Bensin makan habis 500 nanti pulang sampai 250. Iya tapi kan ikhlas. Kalau orang kapok, jadi cuma kadang-kadang kalau pas lagi capek geremeng-geremeng bukan sama orang, geremeng dalam hati. Orang yang saya disuruh jalan ke peraturan atau nama, mulai disuruhnya sama itu langsung modelnya. Cek model sarah barokah ya, oh murahnya barokah gitu saya bilang itu ada gitu. Tapi yang karena sudah dikasih mangkok seperti ini tetap jalan gitu. Perjuangan makanya tetap harus sabar. Nggih. Tapi kalau orang biasanya kalau nominal dulu kan tidak akan lama dia. Gitu aja. Tapi kalau yang ikhlas insya Allah sampai walaupun sampai turun betul. Tidak ada hentinya mengejar nominal ini. Tidak ada henti. Semakin menjauh, semakin menjauh. Satu tetes itu dari lautan itulah dunia. Maka itu akhirat dengan dan sebagainya, maka itu lautan seluruh alam ini. Maka hanya satu tetes itu dunia. Mau kemana kita? Mau kemana kita? Lari mau kemana kita?
kan ya kan, kita ini pun saja dari ujung baratnya dunia sampai ujung timurnya dunia, kita ini belum sampai, padahal itu satu tetesnya. Sedangkan lautan yang lain itu mau kemana, mau dibawa kemana kita arah kita, seperti dibiarkan karena morgana kan, seperti itu. Dilihat itu seakan-akan ada bayangan kan. Ketika kita sampai tidak ada. Bayangan itu kalau kita lari, kita kejar, dia semakin jauh. Kalau kita diam duduk, ada di belakang kita. Jadi kuncinya jangan dikejar, sampai. Ya, wah yang jingkir sholat. Kita kerja tanpa barokah, insya Allah kita kurang makan. Kalau kita kerja dekat ulama, dekat habaib, tentu barokah. Walaupun 100.000 bisa menafkahi, bahagia, harmonis keluarga. Anak itu cetak kadernya itu auladun sholihin wa sholihat, alimin alimat, hafidin hafidin. Tentu tanpa barokah, harta yang kita kumpulkan kadang-kadang sudah sampai target apa yang kita inginkan, sakit semua. Iya, musibah terus habis itu. Nah, karena barokah itulah kita cuman halusinasi manusia, sugesti bagi manusia itu seakan-akan barokah karena tidak nampak secara kasat mata, jadi lalailah kita ini sebagai masyarakat awam, lalainya di situ. Karena barokah itu tidak nampak. Yang nampak itu apabila kita kerja dapat uang. Nah, itu yang nampak. Tentu tanpa barokah, tentu nominal yang 100.000 bisa mengalahkan yang 1M. Karena apa, yang 100.000 itu bisa tertawa, bahagia, canda tawa dengan anak dan istri. Tentu yang 100.000 itulah yang diharapkan oleh Allah, yang dikatakan halalan thayyiban. Kan seperti itu. Tapi mereka yang 1 miliar, kita kejar. Kemana tinggalkan sholat, tinggalkan anak istri. Kita tinggalkan kewajiban kita dengan masalah batin kita, dengan keluarga, prinsip kita dengan pekerjaan, semuanya sudah meninggalkan kewajiban yang syariat Allah sudah yang sudah Allah berikan kewajiban terhadap kita, malah kita lalaikan. Itulah kan nanti akan kembali kepada kita seperti itu. Maka dari itu saya mendekati diri kepada para habaib, para ulama. Itu butuhnya saya, hanya barokahnya. Mohon maaf kepada kita sebagai masyarakat awam, ya kan? Kalau habaib sudah berinya nafkah. Orang tua kita itu apakah ada barokah? Tentu ada. Tapi yang barokah yang nyata itu adalah para alim, para ulama, para habaib. Kenapa? Orang tua kita itu bisanya cuma bekerja, tapi yang ada pada orang tua itu hanya biridullah wa birrul walidain, syukrullah wa syukrul walidain. Tapi tempatnya barokah itu adalah para habaib, para ulama. Kenapa barokah itu pada di habaib, para ulama? Karena beliau itu selalu riyadhah wa taqarrub munajjilallah. Sehingga dialah diturunkan hidayatullah, rahmatullah, taufik, ma'unah ini diberikan kepada. Kenapa? Kita dibaratkan seperti ini, mari ketahuan seperti ini. Kita sebagai supranaturalis, ini bisa diangkat dengan tangan, tapi ini bagi ulama bisa diangkat tanpa disentuh. Itu doa yang dikatakan gizi. Kan orang kan Allah pun tenaga. Nah, itulah manusia. Jadi dia itu mengandalkan kehebatan tubuh, dia itu mengandalkan pengelola kehebatan itu secara logika. Namun di sisi lain tanpa didorong dengan doa, apa yang kita harapkan memang sudah diberikan oleh Allah. Tanpa ada dorongan doa para alim ulama, tentu tidak akan dijatuhkan dari apa yang kita inginkan. Kalau sudah dijatuhkan habis ya. Anak dan istri korban daripada sehingga maaf saja ketika kita hebat, ketika kita ini sudah kaya, ini kan ya, ketika kita sakit ya kan, ketika kita mendapatkan musibah ya Allah, ya kan, ya Allah baru ingat kepada Allah. Ketika kita kaya, ditanyakan sama temen, kok kamu itu kaya? Oh ya saya kerja, yang harus yang mana? Gimana? Wong kamu ini nakal nggak kerja, masa kamu minta kaya? Ya nggak kaya. Di saat yang kaya itu selalu membawa nama-nama pribadi, membawa nama-nama skill, membawa nama-nama urutan, ya kan? Dikala dia sakit, ya Allah, apa arti dari harta yang terjadi? Apa arti dari banyak harta yang terjadi? Tentu disinilah kita berkongsi, kita berhadapan ilmu, kita saling tukar pendapat. Mudah-mudahan abang semua, saudara, sekaligus habaib, tentu disitulah yang akan menggotong royong kesadaran kita. Tentu insya Allah yang menjadikan kesadaran kita paling terbaik ya. Minta petunjuk kepada habaib, di mana cara jalan yang baik untuk kita mendapatkan syafaatul uzmah
beliau Nabi Allah Muhammad bin Abdullah, cara menghormati beliau, cara mengingati beliau ya, maulid ya. Ada yang mengatakan ini ya kan, ada yang ini dan sebagainya. Tentu ketika orang berpendapat seperti itu, kalau sekiranya bisa menyadarkan orang tersebut, kita debat. Tapi kalau sekiranya orang itu akan menjadi sakit hati terhadap apa omongan kita, sudahlah biarkan kita begitu. Bukan kaki. Bukan makin kaki ramai. Ngerti ya bahasa Madura? Oh ngerti ya. Kalau ada orang menentang kita dapat dosa, gampang mau pulang ke rumah kayak gitu. Apa jangan lah? Banyak bilang apapun banyak. Iya. Kemarin itu kami tapi dibilang pulang juga sampai sana kemarin. Terus karena aku bilang itu. Kamu tulis jalan naik itu masih digulai. Gila. Kita ini sekarang daripada dibilang hebat, daripada dibilang suci, mending kita dibilang motorot, mending kita dibilang masyarakat, cengil ya Win ya. Yang penting kita ini tahu yang dekat kan tadi lomba kamu tanya sama tetangga. Adam tanggil aja lo udah kenceng nggak berangkat. Saya selalu doakan karena saya senang mendoakan orang di sini. Bisri. Amin. Ya itu Win yang saya inginkan. Mudah-mudahan Habib Bisri juga mendoakan keluarga. Amin. Mama nanti maulid dan baca salawat suci. Masuk maulid sudah ada, yang situ dulu ada. Kalau di takdirnya dulu bagaimana? Cuma mana ini masuk bagus. Situasi ini kita pakai ini selesai. Saya kalau ke Malaysia tuh sama Kiai Musik